Action. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rizal di podcast Bawaslu Lombok Barat. Program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif dalam rencana strategis Bawaslu Republik Indonesia menjadi skala prioritas dan unggulan. Pada program Sekolah Kader Angkatan keempat Bawaslu Republik Indonesia tahun 2021, Kabupaten Lombok Barat terpilih menjadi salah satu tempat akan dilaksanakannya program tersebut. Hari ini saya sudah bersama dengan Bung Husni bin Husni Tamrin, alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif angkatan kedua tahun 2019. Gimana kabar, Bung? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Oke, baik. Oke, Bro. Saya panggil Bro aja ya, ya. Sebagai alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif tahun 2019 Bro ya. Nah, itu tanggapan Bro sendiri terkait dengan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, terkait dengan program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu itu sendiri seperti apa tanggapannya? Terima kasih sebelumnya Bang atas kesempatannya untuk bertemu di sini. Jadi pengalaman yang saya dapatkan waktu mengikuti Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif pada tahun 2019 yang lalu itu sangat memberikan sebuah wawasan yang luar biasa tentang pengawasan pemilu, karena pada saat itu banyak sekali narasumber dari Bawaslu RI, dari Bawaslu Provinsi maupun dari tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman begitu luar biasa tentang demokrasi dan pengawasan, memberikan kita pemahaman waktu itu, sehingga saya rasakan banyak sekali lah manfaat yang kita diberikan tentang bagaimana ikut berpartisipasi mengawasi pemilu, kemudian bagaimana sesungguhnya peran Bawaslu dan kita sebagai masyarakat. Jadi sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Oke, baik. Mungkin nggak Bro, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif ini ke depannya menjadi instrumen untuk mendorong masyarakat, khususnya Kabupaten Lombok Barat nih, khususnya masyarakat Kabupaten Lombok Barat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Mungkin nggak Bro? Bagi saya sangat mungkin. Sangat mungkin ya. Sangat mungkin karena pertama peserta yang dilibatkan dalam SKPP ini kan sangat merepresentasikan berbagai macam teman-teman muda terutama dari berbagai macam kecamatan, kemudian juga yang sudah aktif di berbagai macam organisasi, dan bahkan mereka memiliki semangat tinggi untuk ikut terlibat mengawasi pemilu. Nah, sehingga dari semangat yang mereka miliki, dari posisi yang mereka miliki, ditambah dengan pemahaman yang diberikan di saat SKPP, saya kira itu bisa mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi mengawasi pemilu ke depan. Jadi sangat memungkinkan untuk menjadi instrumen untuk ikut memberikan kontribusi ya. Baik. Gini Bro, saya ingin coba tanya pengalaman nih, berbagi pengalaman mungkin bisa ke teman-teman sahabat-sahabat Bawaslu di rumah atau calon-calon kader kita nanti kan. Sebelum menjadi kader, saya baca kader aja ya. Sebelum menjadi kader dan sesudah menjadi kader itu bedanya apa sih Bro? Kalau sebelum menjadi kader tentu pemahaman kita tentang pengawasan, terutama tentang peran-peran Bawaslu itu sangat minim ya kalau bagi saya dulu. Dan bahkan kita seringkali memberikan justifikasi yang agak negatif terhadap Bawaslu, kenapa tidak begini dan begitu. Nah, setelah kita diberikan pemahaman saat SKPP, tentu pemahaman kita akan lebih tercerahkan bagaimana peran Bawaslu, bagaimana fungsi kita sebagai masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Ternyata di sana Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri, tapi harus melibatkan partisipasi masyarakat. Dan yang saya rasakan pasca pemilu itu merangsang kita teman-teman dulu untuk bisa terus berperan aktif membantu Bawaslu, membantu seluruh penegak yang kemudian berpartisipasi dalam pengawasan pemilu untuk untuk terus mengawasi proses demokrasi saat pemilu. Jadi berbeda sekali pemahaman kita sebelum SKPP dengan sesudah. Ya, pemahaman tentang pengawasan itu terbuka luas berarti ya. Terbuka luas karena memang sekali lagi tokoh-tokoh yang dihadirkan di Bawaslu RI, bahkan waktu itu ketua Bawaslu RI juga hadir.
kemudian dari tokoh masyarakat dan sebagainya macam juga hadir Bang. Hadir juga ya. Dan yang paling berkesan juga kita bisa bertemu dengan teman-teman dari kabupaten Iya, lain. iya, iya. Waktu itu 2019 se-NTB. Oh itu CCTV ya? Iya. Oh. Pulau Sumbawa, Pulau Lombok, dan itu bisa kita rawat komunikasinya sampai sekarang. Baik, Untuk baik, saling baik. memberikan informasi bagaimana perkembangan pemilu dan sebagainya. Bro, pasca sekolah kader pasca 2019 itu apa saja yang sudah pernah bro lakukan atau teman-teman kader khususnya di Kabupaten Lombok Barat lakukan untuk dunia kepemiluan atau dunia pengawasan, bro? Apa saja yang sudah pernah dilakukan? Yang pertama tentu karena kita anak-anak muda ya, waktu itu, Mhm. jadi salah satu yang diarahkan oleh Bawaslu waktu itu adalah bagaimana kita memerankan media sosial salah satunya untuk mengkampanyekan semangat pengawasan ini, dan itu yang kami sering lakukan. Kita membuat narasi-narasi positif untuk mengajak masyarakat mengawasi pemilu di semua tingkatan tentunya, dan juga kita sering diskusi-diskusi ringan, dan bahkan kita juga silaturahmi ke Bawaslu Kabupaten Lombok Barat untuk menyampaikan apa yang ingin kami lakukan, meminta arahan dan sebagainya. Itu saja Bang yang kita sudah coba lakukan. Sampai saat ini kami masih bangun komunikasi dengan beberapa teman-teman yang memiliki semangatnya masih terjaga sampai sekarang. Seperti itu. Enak gak sih bro jadi kader? Karena pengalaman baru Bang, Iya, jadi iya, iya. luar biasa. Luar biasa ya. Nah, baik. Terus sejauh ini kan dari 2017 programnya bro, 2017, 2018, 19, 20 kemarin. Nah, sampai dengan nanti kemungkinan di tanggal 1 September ya 2021 itu akan ada angkatan keempat. Nah, dari 2019 sampai dengan 2021 ini apa sih harapan Bro Muksin sendiri, kemudian apa yang perlu dievaluasi dari sekolah kader di pengawasan tahun 2019 lalu atau 2020 lalu yang saudara mungkin tahu, kemudian yang bisa kita terapkan di 2021 nanti gitu. Tapi kita ngopi dulu Bang. Oh ya, ayo. Santai saja bro ya. Kalau saran dulu Bang ya, saran. bisa menjadi masukan Ya. untuk Bangsa sendiri. Saya rasa mungkin follow up setelah kegiatan Follow itu up, yang ya. penting untuk ditingkatkan. Bagaimana merawat pengetahuan teman-teman tentang pengawasan, tentang materi yang disampaikan. Karena jarak antara pelaksanaan SKPP dengan perhelatan kontestasi demokrasi kita itu cukup lumayan jauh. Misalkan sekarang laksanakan 2021, pemilu masih lumayan lama. Jadi perlu dirawat lah pengetahuan teman-teman ini. Mungkin sering-sering kita diajak kumpul-kumpul, diskusi, atau mungkin membuat gerakan bersama untuk bagaimana menyadarkan masyarakat. Karena untuk membangun kesadaran masyarakat untuk taat terhadap semua aturan pemilu itu kan tidak bisa setahun 2 tahun, tapi harus lama. Sehingga harapan kami semua kader pengawasan partisipatif ini bisa diberikan ruang yang lebih luas lagi pasca pelaksanaan SKPP untuk dirawat pengetahuannya, kemudian ditingkatkan pengetahuannya dan sebagainya seperti itu. Kira-kira follow up yang seperti apa ini yang dibutuhkan oleh teman-teman SKPP? Apakah perlu dibuatkan wadah tertentu mungkin atau ada kegiatan yang dikhususkan mungkin misalnya seperti itu? Kalau memungkinkan, karena ini kan dilaksanakan kalau ini tingkat apa Bang? Ini nasional. Ya, cuman Lombok Barat itu kan diutus untuk dipercayakan menjadi tuan rumah. Nah, di Pulau Lombok ada 5 kabupaten kota. Iya. Nah, kalau begitu Bang, kalau bisa mungkin ke depan teman-teman alumni SKPP baik yang dulu maupun yang akan dilaksanakan besok ini, kan mereka punya peran masing-masing ya di kecamatannya, di desanya dan sebagainya. Nah, mungkin pemahaman yang mereka sudah dapatkan itu bisa dibuatkan semacam wadah atau komunitas atau ya minimal forum-forum diskusi sederhana lah, untuk mengajak teman-teman yang tidak terlibat di SKPP ini untuk ditransfer ilmuannya, pengetahuannya, agar semakin banyak yang tahu tentang apa yang didapatkan di SKPP. Kalau misalkan 10 orang hari ini angkatan 2021 Lombok Barat masing-masing bisa mendoktrin atau memberikan pemahaman 10 orang berarti 100 orang. Dan itu bisa berpengaruh terhadap minimal keluarga, tetangga dan segala macam. Saya kira
itulah follow up yang penting untuk dilakukan oleh teman-teman SKPP, dan itu bisa terlaksana manakala kita terus dibina oleh Bawaslu sendiri. Tidak bisa kemudian kita terus bergerak hanya sendiri-sendiri, tapi kalau dikoordinir, distrukturkan oleh Bawaslu, mungkin sekedar komunitas atau apa, saya kira akan lebih efektif ya. Berbicara pembinaan, Bro, sejauh ini secara kelembagaan seperti apa sih pembinaannya Bawaslu terhadap teman-teman kader itu sendiri sejauh ini dari 2019 sampai dengan sekarang misalnya kan? Pembinaannya apakah sudah cukupkah, masih kurangkah, atau bagaimana gitu? Sejauh ini kalau saya hanya pernah ikut SKPP, Bang. SKPP itu pun cuma 3 hari. 3 hari ya? 3 hari itu pun terbatas sekali lah. Sementara pemahaman tentang pengawasan, tentang pemilu, tentang demokrasi sangat luas. Jadi 3 hari rasanya tidak cukup. Tidak cukup sebenarnya. Jadi ya selain SKPP mungkin apalah program-program lain atau di setelah SKPP diapakan lah teman-teman seperti itu. Untuk mengupgrade teman-teman kader ya. Sejauh ini kami di teman-teman SKPP Bawaslu Lombok Barat mungkin belum pernah kita dipanggil atau dibina berikutnya oleh Bawaslu Provinsi, belum pernah. Hanya Bawaslu Lombok Barat yang kemarin kita sempat diundang ngobrol-ngobrol dengan kantornya. Kalau Bawaslu Provinsi belum pernah ya. Itu yang perlu ditingkatkan. Ya, ada diskusi dengan teman-teman begitu kan ya. Sayang sekali kan kita sudah 3 hari kemudian kalau tidak dirawat pengetahuan itu betul. bisa jadi dilupakan. Dengan sebegitu banyaknya instrumen tentang pengawasan kan. Oke Bro, terakhir mungkin bisa nggak kasih motivasi mungkin untuk teman-teman calon kader kita di angkatan keempat nanti, motivasinya seperti apa sih? Nah, itu teman-teman kader nanti. Ya, untuk sahabat-sahabat yang akan mengikuti pendidikan SKPP SKPP Bawaslu tahun 2021 ini, saya kira ini adalah kesempatan yang luar biasa. Dari sekian orang yang mendaftarkan diri, hanya teman-teman yang terpilih. Saya juga merasakan betul bagaimana kita dulu berkompetisi dengan teman-teman untuk bisa lulus, dan tentu kesempatan emas ini harus benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, karena kalau bukan kita yang sadar akan bagaimana tanggung jawab untuk melaksanakan pemilu, mengawasi pemilu, maka siapa lagi? Maka kita sebagai anak muda, sebagai yang diberikan kesempatan, harus benar-benar memaksimalkan kesempatan ini. Ya, jangan sampai nanti cuma hadir saja tapi tidak mengikuti proses dengan baik. Saya alhamdulillah waktu itu Bang sharing juga diberikan penghargaan sebagai peserta pria paling teladan terbaik berarti ya. Alhamdulillah waktu itu kategori pria, dan itu menjadi motivasi juga bagi kita, dan semoga buat teman-teman ya kita harumkan nama negara, jangan sampai mengecewakan. Kita sudah diberikan kesempatan tapi nanti lalai dalam hal tanggung jawab kita di sana. Dan yang terpenting tentu pasca kita SKPP ya tanggung jawab kita adalah untuk bagaimana mensiarkan tentang pengawasan ini kepada masyarakat di media sosial maupun di lingkungan kita masing-masing. Saya kira itu. Ya. Baik, terima kasih Bro Muksin bin Husni Tamrin, peserta terbaik Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Angkatan Kedua tahun 2019. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, itu dia tadi diskusi dengan kita tentang alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Angkatan Kedua tahun 2019, Bung Muksin bin Husni Tamrin. Terima kasih, sampai jumpa lagi di podcast Bawaslu yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bro. Siap.